Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafir rasulillah ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma'alif rahimahullah ta'ala damana fabih barakati ulumih muslimina fid dharain amin ila an qala kun lana wa la takun alaina alhimna marashid umurina iftah alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatul muqarrabin warzuqna fahmal amil mursalin wa la takilna ila nafsi tarfata ain wa aqalla min dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit takhalluq bil ihsan wal ijmal wal in'am wal ifdal. Kita melanjutkan kajian kita Syajaratul Ma'arif, pasal tentang berakhlak dengan sifat ihsan, berbuat baik, memberikan nikmat, memberikan anugerah, memberikan jasa-jasa baik kepada orang lain. Sesungguhnya memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain itu berarti adalah memberikan manfaat kepada orang lain dan mencegah keburukan dari mereka. Maka dari itu, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berikanlah nikmat kepada orang lain sebagaimana Allah memberi nikmat kepadamu. Maafkanlah orang lain dan hapuslah segala kesalahan sebagaimana juga Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kau buat. Jangan pedulikan mereka yang mengganggumu sebagaimana Allah juga kita ganggu, kita sakiti dan dia tidak mempedulikan, dia memaafkan. Wasabrul jamil wal birrul jazil. Sabarlah yang tidak ada keluhannya. As-sabrul jamil la as-sabru la jazaa fih, kesabaran yang tidak ada ngeluhnya sama sekali. Wal birrul jazil, dan berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Takhallaq bi akhlaqil malikil jalil wa la tansal fadail. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya. Maka tugas wakil seperti yang mewakili atau yang mewakilkan. Kemuliaannya seperti yang mewakilkan. Tugasnya seperti yang mewakilkan. Tugasnya kemudian sifat yang dimiliki oleh seorang wakil semestinya harus seperti yang mewakilkan. Maka kalau kita, makanya udah begitu tuh, wala dzikrullahi akbar. Sungguhnya ingat kepada Allah itulah yang paling besar. Ingat kepada Allah bagaimana? Jangan pernah lupa kepada Allah bahwa apapun takdir yang diberikannya untuk kita adalah takdir yang terbaik. Juga jangan lupa bahwa kita harus ingat kita adalah khalifahnya. Kalau kita ingat kita sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya di muka bumi ini, maka kita akan bersikap sebagaimana dia menyikapi hambanya. Kalau enggak, kita lupa saja sama Allah, udah langsung error. Dia jahat sama saya harus jahat loh. Kan kamu wakilnya Allah. Allah tuh dijahatin sama orang kafir seperti apa? Disakiti, dibuat marah, tapi Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, selama kita tidak memiliki sifat-sifat itu, dan sifat ini wujud dalam diri para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, disakiti seperti apapun, yang beliau berikan adalah kebaikan demi kebaikan. Dari mana inspirasinya? Dari Tuhannya. Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha hebat, yang maha luar biasa itu. Berat nggak ini? Terus lu jadi wakil presiden aja belum tentu sanggup. Kita jadi wakil mudir aja, ampun-ampun kita.
Wakil Allah, coba. Maka berat. Bagaimana agar tidak berat? Minta tolong sama Allah. Iya karena abud, oh iya karena nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi. Mengabdi maksudnya totalitas, gantiin tugasnya Allah. Sayang kepada hamba-hambanya, sabar kepada hamba-hambanya. Ya kan coba. Ini waladzikrullahi akbar tuh begitu. Nabi SAW tanya. Nah, Nabi SAW ditanya itu. Siapakah yang terbaik? Kata Nabi SAW, yang terbaik dari orang yang sholat, yang banyak zikirnya, puasa yang banyak zikirnya. Di antaranya begitu. Selalu ingat. Ya, maka jangan malas istighfar. Emang saya dosa apa? Lah, udahlah, kita jadi wakil mudir aja banyak salah itu. Kita jadi wakilnya orang tua bisa jadi salah. Jadi wakil kepala sekolah bisa salah. Karena kapasitasnya beda. Lah wakilnya Allah. Ya pasti dosa tok isinya. Maka mau nggak mau kita istighfar sama Allah. Karena pasti kita ini jauh sekali dari kemahasempurnaan itu. Ya, bahkan Nabi SAW yang sangat sempurna itu saja ada teguran-teguran lembut Allah untuk beliau. Abasa wa tawalla. Afallahu ank lima adzinta lahum. Nabi SAW ditegur. Nabi Yunus ditegur. Ya enggak? Dan lain sebagainya. Apalagi kita, jauh sekali. Makanya istighfar itu adalah karena kita menjadi wakil Allah yang tidak ideal. Wala tansal fadail, jangan lupa kebaikan orang lain sama kita. Kita jangan lupa buat baik sama orang. Kita juga jangan lupa sama kebaikan orang kepada kita. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansal fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan sesama kamu. Wasil man qata'ak, yang mau mutusin silaturahim sama kamu, justru kamu sambung. Ini kan Allah semua ini kan aktivitasnya Allah semua. Orang jauh sama Allah tetap aja dia nyambungin rezekinya. Orang lari dari Allah jauh sama Allah tetap aja dia ngedeket. Allah. Wa atiman mana? Orang yang ngasih justru kamu kasih. Nggak ngasih ibadah, nggak ngasih sholat, bahkan nggak ngasih iman. Nama Allah dikasih nggak? Ronaldo dikasih. Wa'fu amman zalamak. Kalau ada yang zalim, maafin. Wasbir ala man ghasyak wa syatamak. Sabar pada orang yang menipu dan mencacimu. Wahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang buat jahat sama kamu. Pokoknya agendanya itu kebaikan semua. Kalau kita ingat ini ya sudah. Inilah hakikat kita hidup di dunia. Bukan untuk yang lain. Satu-satunya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilnya, memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Kalau kita ingat diri sendiri, bisa nggak ini? Nggak bisa. Ya, kalau kita ingat diri sendiri, maka itu kita harus ingat kita ini karyawannya Allah, pekerjaannya Allah, bukan karyawan pekerja mana. Wakilnya dia. Lupa aja itu, langsung error itu, langsung error. Oh, saya balas dia, saya dendam, saya santet dia, saya macam-macam. Ya kalau kita ingat kita adalah wakilnya, kita akan jauh lebih efektif, kita akan jauh lebih. Ya. Abdullah ya, jadi hambanya Allah ya, lihat aja pekerja kan budak atau hamba. Apa yang dimauin dijalanin dan ikut SOP. SOP-nya adalah SOP sebagai wakilnya. Ya Rob, ya Rob. Sehingga kalau kita merasa jadi hamba, ya udah nggak apa-apa, dijahatin orang. Namanya juga hamba. Nabi SAW nggak ngamuk, kecuali disuruh ngamuk. Nah, faslun fit takhalluq bi anwaril khuyur. Berakhlak dengan macam-macam kebaikan. Pertama, Allah itu Al-Qayyum. Al-Qaim bi tadbiril aqwan kulliha. Nah, diqqiha wa jalliha. Allah itu yang maha mengatur
maka dialah yang mengatur segalanya, yang besar, yang kecil, yang detail, yang tidak. Buah mengetahuinya adalah kalau Allah itu yang mengatur semuanya, kita menjadi bergantung total kepada Allah, pasrah total kepadanya. Karena tidak ada yang ngatur semuanya kecuali Allah. Bagaimana kita berakhlak dengan sifat ini? Ya kita mengatur sebaik-baiknya. Orang yang hidupnya di bawah kepemimpinan kita. Nah, buah dari kita tahu itu, kita jadi pasrah ke Allah. Buah dari kita tahu Allah itu Al-Qayyum, yang maha ngurusin, maka kita kalau ngurus yang baik, sebaik-baik. Berakhlak dengan sifat khafdunya Allah, khafdu. Allah itu yang maha merendahkan. Buahnya adalah kita jadi takut kalau sampai Allah merendahkan kita, menghinakan kita. Bagaimana kita berakhlak dengan ini? Kita rendahkan orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ahli maksiat, di kekufuran. Berakhlak dengan sifat rafa'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buahnya adalah apa? Kita jadi ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Bagaimana berakhlak dengannya? Kita menghormati, kita memuliakan orang-orang yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak dengan sifat aziznya Allah, maha perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan segala kemuliaan. Maka apa? Akhirnya kita setelah tahu sifat ini, kita jadi ingin agar Allah terus muliakan kita. Dengan senantiasa dekat kepadanya, makin kenal dengannya, taat kepadanya, diberikan fasilitas-fasilitas hidup yang memadai, bahkan berlebih, berlimpah ruah sehingga kita bisa memberi kepada orang lain. Bagaimana berakhlak dengan sifat ini? Nah, kita muliakan, kita agungkan orang agama dan orang-orang yang berjuang di dalam agama. Nah, berakhlak dengan sifat idlalnya Allah, Allah yang maha menghinakan. Buahnya adalah kita jadi takut Allah SWT menghinakan kita dengan kita dilempar ke jurang kemaksiatan, pelanggaran demi pelanggaran, waliyadzubillah. Dan yang kedua adalah berakhlaknya adalah dengan kita menghinakan siapa saja orang batil dan kelompoknya, dan kita merendahkan segala macam kezaliman dan orangnya. Inilah isyarat-isyarat yang disampaikan oleh musannif bagaimana berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi kan Asmaul Husna lainnya. Atau Agim punya tuh buku Asmaul Husna yang dijabarin semuanya. Saya pikir itu pikirannya aja, ternyata Masya Allah. Dan emang kan banyak ulama itu punya kitab Asmaul Husna. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kita mesti berakhlak dengan demikian. Dan tidak akan orang bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah, bersifat dengan sifatnya Allah, kecuali dia terus fokus ke Allah. Dia terus mengingat-ingat tugasnya, sifatnya Allah, cara Allah menyikapi kita. Dan begitulah Allah SWT merintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya. Jadi ingat itu bukan cuma Allah doang gitu. Ingat tadi itu tugas kita apa, peran kita apa yang Allah lakukan kepada hambanya. Begitulah kita melakukan hambanya. Orang sama Tuhannya aja hambanya ini kurang ajar kok, apalagi sama kita gitu. Kadang-kadang kita lupa. Makanya tadi itu zikrullah itu luas sebetulnya maknanya. Dan saya tulis di dalam status saya tuh nggak suka gitu, apa tuh aktivitas tuh lost gitu aja gitu tanpa makna gitu. Ternyata ya bukan hanya PPA gitu ya, begini kan juga kita disuruh ingat terus gitu ke Allah itu agar makna-makna itu masuk gitu, bukan sekedar apa, bukan sekedar kita zikir bil lisan. Walaupun zikir bil lisan afdal minal ghafla 'ani dzikr, dari tidak berzikir sama sekali, tapi kalau kita bisa sampai ingat di dalam hati itu jauh lebih baik. Nah, sehingga nanti tindakan kita, ucapan kita, amal kita akan sesuai dengan yang Allah mau. Orang kita ingatnya sampai sejauh itu.
Walaupun kata beliau terkadang ada juga orang bisa mengamalkan sifat ini tanpa istihdar sifat-sifatnya Allah, tanpa perlu direnungi, dipikirkan, ada juga. Berarti udah otomatis itu orang luar biasa. Kalau kita kan perlu dipikirin dulu, perlu ngerasa, oh iya, saya kan khalifahnya Allah. Oh iya, saya kan hamba Ar-Rahman, saya juga harus penyayang dong. Saya kan hambanya Ar-Rahim, saya juga harus banyak ngasih dong, dan seterusnya. Ada orang nggak perlu begitu. Nah, para arifin billah, mereka tuh macam-macam levelnya. Walaupun sedekat apapun arifin billah kepada Allah, ya mereka juga ada keplesetnya. Mereka juga ada ghafalatnya. Ada apa? Ada lalainya. Namanya juga manusia. Dan tidak ada yang 24 jam selama hidupnya, itulah manusia kan. Namanya juga manusia, orang manusia yang dikasih sifat lupa. Ada aja lolosnya gitu. Ini Al-Arifin yang ngomong. Imam Izzuddin bin Abi Salam, Sultanul Ulama, beliau yang mau konfirmasi. Ya apalagi kita gitu loh. Karena kan hati itu berubah-ubah, kemarin semangat, sekarang keadaan juga berpindah-pindah. Nah, maka ketika mereka sedang dialihkan oleh Allah SWT dari ingat menjadi lupa dan lain sebagainya, maka mereka ya jadi manusia biasa gitu. Dan itu ada kan lewatnya. Nah, sebagian para ulama, para aulia ini, kalau Allah hijab bagi mereka, kalau Allah kasyaf, Allah buka bagi mereka sebagian sifat Allah, nanti kelihatan tanda-tandanya. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala lagi buka bahwa Allah tuh yang Maha Penyayang gitu, Allah yang Maha Baik, dia jadi nyantai nih. Nyantai. Ya enggak ini, Allah kan baik. Itu kayak Gus Baha tuh. Ya, nyantai. Enggak zikir ini, enggak ini. Ya Allah kan Maha Baik. Dan ini ada orang dibuka ini, dibuka itu gitu. Dan ada juga orang tuh memang apa ya, bawaannya nyantai. Kayak Gus Baha gitu. Ada orang tuh dikasyaf sama Allah, yang diliatin tuh tentang Allah tuh garang, syadidul iqab, al-muntaqim gitu. Akhirnya takut aja. Nah ini kan juga torikotnya ada. Kalau yang al-akhdhu alal azimah itu yang berat-berat itu biasanya Naqsyabandi. Maulana Ilyas itu Naqsyabandi itu. Makanya basicnya tabligh itu mujahadah, benar-benar mujahadah gitu. Itu berarti dikasyafnya apa? Dibukanya adalah tentang al-jalal itu. Bukan sifat jamal, tapi kemahaagungan Allah. Sehingga akhirnya jadi takut. Ya kalau Syaikhul Hasan Syadzili itu yang dibuka jamalnya. Ini nyantai semua orang Syadzili itu nyantai. Kerincing itu Syadzili. Makanya sana nggak ada zikir panjang-panjang. Tirakatnya santri yang ngaji sing serius. Sini nggak ada zikir panjang. Tirakatnya ngaji. Nah, itu begitu. Dan seterusnya. Nah, itu kadang-kadang pada diri seorang, kadang-kadang dikasih khawatir, kasih takut. Itu dalam diri seorang. Juga ada dalam diri seorang mana yang dominan. Mana yang dominan. Nah, kemudian kalau dibuka semua sifat Allah secara utuh begitu, nah orang itu bisa lupa kepada semuanya. Sehingga hatinya penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dan keagungan. Bagaimana enggak? Emang bisa kayak begitu ya? Bisa lah. Itu wanita-wanita yang sampai motong tangannya. Keindahan Nabi Yusuf menutup kesadaran mereka dari mereka menyakiti dirinya sendiri. Emang ada lah orang. Nggak usah jauh-jauh lah, kita kalau lagi ngeliatin apa, lagi fokus apa, ada orang lewat nggak kelihatan. Mana sih Dika? Tadi udah lewat set. Kita lagi nonton Persib sumpah. Benar nggak? Nah, bagaimana orang yang betul-betul menyadari kemahaesaan, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau bilang, jangan merasa tenang kau wahai orang yang tertipu. Jangan ngerasa, wah kita nih bakal benar terus, kita nih bakal terbimbing terus, kita nih bakal lempeng terus. Jangan begitu. Nabi Adam juga pernah makan pohon yang terlarang. Nabi nih, Yakub juga pernah nangis kepada Nabi Yusuf karena ditinggal oleh Nabi Yusuf. Padahal kan maunya Allah kan, tapi tetap sedih nggak? Itulah manusiawi itu. Walaupun seorang nabi, dan di sini disebut, saya juga heran nih. Ya emang manusia kan. Rasulullah SAW juga pernah nangis terhadap apa? Kematian anaknya Ibrahim. Nah ini semua terjadi karena ahwal ghafalat an mulahadzatis sifat. Karena kembali ke jiwa manusiawinya dan lupa memperhatikan tentang sifat-sifat Allah yang maha agung itu. Ya sama lah kita kan. Tetap aja kan, sekuat apapun kita ngaji, sedalam apapun kita ma'rifat sama Allah, kadang-kadang ada juga lah sisi manusiawi itu keluar, ya Allah. Ini gimana gitu. Nah, hal-hal itu terjadi saat kita sudah lepas dari zikrullah. Oh. Kita juga tahu bahwa Nabi SAW waktu turun wahyu kepadanya, maka beliau berat sekali itu, berkeringat. Dan gak kepikiran mau makan, mau minum. Nah, kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan beratnya nerima wahyu. Jadi adalah sisi manusiawinya itu ada tetap. Hatal anbiya, bahkan para nabi ya. Benar juga. Nah, kemudian terakhir nih kata beliau, termasuk berakhlak terbaik yang harus kita lakukan adalah hendaklah kamu senantiasa buat baik kepada hamba Allah SWT sebagaimana dia selalu buat baik sama diri kamu. Itu ayatnya dalam surat Ad-Duha, famal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nabi yatim kan nabi maksudnya. Dulu kamu yatim Muhammad. Dan kamu nggak suka dibentak-bentak, diomel-omelin, diucapkan kata kasar. Ya kamu jangan gitu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kamu juga dulu minta pertolongan orang ini itu. Kamu juga berharap ini dan itu. Maka jangan dibentak orang. Jangan dihardik. Oh gimana? Kan kamu juga dulu pernah ada di posisi itu. Paham nggak? Nah, ketika Allah SWT kasih kita posisi yang lebih baik, jangan sampai kita melakukan yang tidak baik. Kenapa? Karena dulu di posisi ini Allah baik loh sama kita. Wajadaka dhalan fahada. Kita dulu nggak paham, sekarang paham. Dulu nggak ngerti. Maka apa yang Allah kasih itu kita berikan lagi kepada mereka. Sehingga ujung ayat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Maka dengan nikmat Tuhan, dengan nikmat Allah SWT yang dia pernah kasih ke kamu itu, kamu kembaliin lagi ke orang lain. Dulu kita miskin terus kaya. Yang kaya, yang miskin dikayain. Dulu kita nggak punya tempat, dulu kita nggak dipedulin orang, lalu ada orang peduli, itulah Allah. Kita kalau ada orang gitu, kita peduli. Ada orang nggak ngerti, ada orang minta petunjuk, ada orang lagi susah, kita akhirnya didatangkan orang sehingga kita akhirnya plong. Ya contoh loh kayak saya gimana, dong. Belajar ilmu pikiran, deng. Datang teman-teman dari baju biru, itu Allah semua itu. Maka ketika kita udah dapet, contoh lah, sama lah. Kita dikasih Stephen, itu kan pertolongan Allah itu. Kalau kita nggak ngerti itu, tetap berat itu hidup itu. Kok saya gini? Lah emang kamu setelan pabriknya begitu gitu. Kenapa pengen jadi yang itu? Emang kamu beda. Tapi kan kita kadang bagaimana tuh? Ini kan mahal, ini orang mau apa enggak? Jangan gitu, udah kasih aja. Ya, kita niatkan gitu. Kita ini sering begitu gitu. Padahal dulu Allah udah ngasih ke kita dan Allah ingin apa yang Allah kasih ke kita jangan berhenti di kita. Maka udah kita syiar aja udah. Orang mau nggak mau, tapi pasti orang yang sedang perlu dia mencari. Jangan sampai karena kita takut, malu, minder, akhirnya orang yang perlu akhirnya tidak mendapatkan apa yang sedang dia cari. Orang yang perlu akhirnya tidak mendapat apa yang kita cari karena kita terkungkung oleh
mindset kita yang tertutup. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat dan semoga kita terus diingatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya, senantiasa ingat tentang posisi kita, tugas kita, peranan kita, agar kita senantiasa bisa meniru Nabi Muhammad SAW dalam mengamalkan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.